Oke, saya akan bahas di sesi satu ini kenapa DNA disebut sebagai masa depan dunia kesehatan. Malam hari ini saya tidak akan menjelaskan mengenai teori DNA ya, nanti Anda bisa tidur dengan nyenyak kalau terlalu teori di sana. Ada forum khusus, tapi saya akan menjelaskan dengan logika yang mudah dipahami oleh Anda yang mungkin bukan dari biomolekuler atau bukan dokter dan sebagainya. Nah, teman-teman, kira-kira Anda tahu nggak bahwa hampir semua penyakit yang tidak menular, ya penyakit tidak menular tapi mematikan di dunia ini diturunkan atau genetik atau bahasa kedokterannya itu herediter di sana. Ya kalau Anda boleh ketik di Google ya, ketikan 10 penyakit paling mematikan di dunia, Anda akan ketemu daftar ini ya, jantung koroner number one ya, ada diabetes, ada cancer, ya ada paru obstruktif kronis, ya ada stroke dan sebagainya. Nah, kalau Anda lihat penyebabnya di sana, itu akan ditulis riwayat keluarga. Salah satunya ya, nggak semua, tapi salah satunya ada riwayat keluarga atau family history. Nah, itu tandanya bahwa penyakit-penyakit tersebut sebenarnya adalah diturunkan. Nah, orang kalau mau sehat, sebenarnya harus memperhatikan 3 hal ini. Ini konsep dasarnya, teman-teman. Yang pertama adalah yang mempengaruhi kesehatan adalah faktor L. Ya, L itu singkatan dari lifestyle, ya, gaya hidup. Nah, Anda semua sudah pernah mendengar, ya Pak, saya sudah tahu ya, gaya hidup itu mempengaruhi kesehatan ya. Pola makan itu nomor satu, kemudian pola pikir, olahraga, kemudian istirahat dan sebagainya. Ya, terutama pola makan kita tahu bahwa kita harus makan sehat, tapi kenyataannya sekarang nilai gizi itu jadi faktor kesekian ya, urutan kesekian. Yang nomor satu Instagramable kalau sekarang ya. Oke, itu nomor satu. Faktor pertama lifestyle yang mempengaruhi kesehatan dan ini cukup dominan ya kalau faktor ini. Yang kedua adalah faktor E. Ya, E ini adalah environment atau lingkungan di sekitar kita. Apakah area kita bersih ya, kebersihan kita dan sebagainya. Nah, mungkin ada beberapa faktor di environment ini yang tidak bisa kita kontrol ya, seperti COVID-19 ini siapa yang nyangka bahwa akan ada virus seperti ini yang buat kita bisa sakit bahkan fatal akibatnya dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu. Atau mungkin misalkan lagi musim tifus, demam berdarah segala macam ya. Nah, ini faktor eksternal, faktor environment yang mempengaruhi kesehatan. Nah, dua ini kita sudah tahu ya, tapi yang menarik sekarang adalah faktor keturunan yaitu genetik ya. Nah, faktor genetik ini ternyata juga perlu kita perhatikan ya, perlu kita perhatikan. Ya, kenapa? Karena Anda bisa pernah dengar kasus kayak gini nggak? Ada punya teman yang memang sudah menjaga kesehatannya luar biasa ya. Diajak makan ke pinggir jalan aja nggak mau. Makanannya bersih banget, ya kan? Jaga olahraga dan sebagainya. Tapi tumbangnya malah justru di lapangan olahraga gitu. Ya, sering ya kita dengar kayak gitu ya. Orangnya udah sehat, udah benar-benar jaga, malah kena cancer dan sebagainya. Nggak nyangka kita. Nah, ini mungkin ya, belum tentu ya, tapi mungkin faktor genetik itu yang mempengaruhi. Jadi 3 hal ini yang seharusnya kita ketahui. Nah, menariknya adalah teknologi kesehatan sekarang sudah bisa melihat faktor genetik itu melalui pemeriksaan DNA. Nah, sekali lagi saya tidak akan menjelaskan mengenai kenapa kok DNA itu apa dan sebagainya. Kita punya forum khusus yang akan menjelaskan mengenai teori dasar atau pengetahuan dasar tentang genetika, itu namanya seminar kita namanya DNA 101 ya, nanti akan diadakan tanggal 13 Juni ya, hari Minggu ya. Tapi hari ini saya akan jelaskan sekilas saja, nanti Anda kalau pengen tahu lebih detail Anda bisa Google DNA itu singkatan apa dan sebagainya, tapi intinya adalah manusia itu sudah dipetakan ya, DNA manusia sudah selesai dipetakan dan itu merupakan coding di sana ya, genetic coding dia. Kayak komputer, ya kayak komputer. Kalau Anda nanti pelajari di DNA 101, manusia itu dijabarkan jadi kayak komputer. Kalau komputer itu codingnya 01010101 gitu ya. Tandanya kan kayak gitu. Tapi kalau genetic coding atau coding manusia itu digambarkan dengan 4 huruf ya, ATGC ya, ATGC ATGC kayak gambar di background di slide saya ini. Nah, ada 3,5 miliar pasangan nukleotida dan ada 20.000 gen fungsional di situ dan itu bisa dibaca. Ya, panel gen ini yang berpengaruh dengan organ A. Ya, panel gen ini berpengaruh dengan organ B. Ini keren banget ya. Nanti akan dijelaskan oleh Dr. Jesslyn tentang apa sih yang bisa dibaca dari situ.
Oke, nah manfaat dari DNA ini banyak teman-teman. Ya, dari dulu kita udah tahu seperti contohnya untuk penelitian obat-obatan atau pangan, ya kan? Anda pernah dengar yang namanya varietas bibit unggul segala macam di tanaman ya. Tanaman pangan itu adalah genetic modification di sana. Atau mungkin untuk identifikasi korban kecelakaan. Ya, untuk menentukan apakah mayat ini yang sudah rusak nggak dikenali milik keluarga ini atau keluarga yang mana dan sebagainya. Atau mungkin untuk asal-usul keturunan, apakah saya keturunan Afrika, apakah ada keturunan Eropanya, apakah ada keturunan Mongoloidnya dan sebagainya, ya. Dan ini yang sering sekali orang tahu kalau zaman sekarang ya, oh itu yang untuk membuktikan apakah ini anak saya atau bukan atau ayah saya atau bukan, betul. Itu juga dengan menggunakan DNA ya, atau penyelidikan kasus kriminal kalau kita sering nonton film-film detektif itu ya. Ya, kemudian untuk penelitian virus dan pengembangan vaksin ya sekarang kita udah tahu ya sekarang kita lagi menuju ke arah vaksinasi nih. Yaitu penelitiannya dari mana? Ya dari RNA ya karena diteliti dulu virusnya seperti apa. Tapi itu sama-sama biomolekular. Nah, yang menarik malam hari ini kita akan bahas terutama di sesi 2 nanti, pemanfaatan DNA ini bisa untuk kesehatan. Ya, jadi bisa untuk prediktif, ya, prediksi potensi penyakit berbahaya yang diturunkan, yang herediter di sana. Itu bisa kebaca ya, kalau penyakit yang bukan diturunkan nggak bisa ya. Tapi ini penyakit keturunan karena kita kan dari ayah ibu ya. DNA itu kan bentuknya kayak pilin seperti itu, double strand, double helix. Ya, itu lambang dari satu ayah, satu ibu. Nah, di sana ada yang namanya variasi genetiknya. Nah, kemudian juga bisa untuk mengetahui respon tubuh kita terhadap obat-obatan ya, apakah obat ini cocok buat kita atau enggak dan sebagainya ya, atau makanan tertentu, apakah kita doyan kopi sekarang kan lagi tren kopi ya, apakah tubuh kita itu sebenarnya bisa accept dengan kopi itu atau enggak dan sebagainya. Nanti Dr. Jesslyn akan jelaskan. Nah, bagaimana gaya hidup yang paling cocok buat tubuh kita itu juga bisa dijelaskan melalui genetik nanti. Ini keren banget di sini ya teknologinya. Nah, Anda pernah dengar ceritanya aktris cantik ini nggak? Angelina Jolie. Ya, kalau Anda Google, Anda akan ketemu bahwa Angelina Jolie tahun 2013 itu melakukan yang namanya double mastectomy atau pengangkatan kedua payudaranya, bahkan rahimnya juga diangkat, bukan karena kena kanker. Ya, Angelina Jolie tidak kena kanker sama sekali. Ya, nggak ada kanker di Angelina Jolie. Tapi kenapa dia lakukan itu? Karena dia melakukan yang namanya tes DNA. Dan memang diketahui dari DNA dia punya risiko ya, bukan ada ya, tapi ada risiko sangat tinggi terkena kanker payudara. Dan faktanya mamanya meninggal karena kanker payudara, tantenya meninggal karena kanker payudara, dan karena dia khawatir nanti kalau kena kanker payudara tersiksa kayak mamanya, akhirnya dia lakukan double mastectomy. Dan itu menghebohkan, kenapa? Karena dia publik ya. Karena dia ngomong ke publik sampai di muat di majalah Times ya, di cover majalah Times sebagai the Angelina Effect di sana. Nah, teman-teman bicara mengenai kanker, ini cukup memprihatinkan kalau di Indonesia ya. Sumber Globocan ya 2018 menunjukkan bahwa di Indonesia angka kejadian kanker itu kasus baru ya, itu mencapai 348.809 per tahun. Dan itu pun tidak semua atau belum semua rumah sakit di Indonesia melaporkan loh. Kebayang nggak kalau misalkan rumah sakit kecil pelosok-pelosok di daerah itu ikut melaporkan semua, ini bisa double, angkanya bisa triple mungkin ya. Dan kalau kita bicara mengenai kanker payudara, dari angka 58.000 itu kalau kita breakdown, ini mengerikan loh. Satu pasien per 10 menit. Ya, mungkin bagi Anda yang mungkin melihat angka ini tidak relate, ya mungkin Anda nggak punya kenalan yang dekat dan sebagainya yang terkena kanker payudara. Cuman beberapa keluarga saya ada yang terkena kanker payudara. Jadi saya melihat, oh ini cukup memprihatinkan di sini. Dan 70% yang ketahuan, itu ketahuannya sudah stadium lanjut. Kebayang nggak? Kalau kanker itu bukan penyakit yang ujuk-ujuk. Bukan yang tiba-tiba langsung membunuh gitu, enggak. Itu proses di sana. Nah, kenapa kok selalu terdeteksinya itu di stadium lanjut ya? Karena di stadium awal orang nggak terlalu aware di sana. Dipikir kayaknya masuk angin deh, kerokan, pijet dan sebagainya kayak gitu. Akhirnya ketahuannya setelah parah dan setelah nyebar kemana-mana. Sebenarnya yang namanya kanker itu kalau bisa ketahuan di stadium awal, maka tingkat kesembuhan atau survival rate-nya itu tinggi, biayanya rendah. Tapi kalau ketahuannya di stadium lanjut, tingkat survival rate-nya itu rendah, biayanya tinggi sekali.
Jadi menariknya dengan tes DNA itu bisa membantu orang untuk mengetahui risiko potensi kanker bahkan sebelum kanker itu muncul. Ya, tapi bukan berarti ini untuk menakut-nakuti, bukan. Ya, tapi at least kalau kita sudah tahu, kita bisa aware. Ya nggak perlu juga seperti Angelina Jolie sampai double mastectomy seperti itu, enggak. Tapi kita bisa modifikasi lifestyle kita. Ya, kita bisa lakukan tindakan-tindakan preventif. Ya, seperti itu. Nah, kapan saya harus cek di sini? Ya sebenarnya sih semakin dini semakin bagus. Terutama kalau Anda di dalam keluarga Anda ada suspek ya. Suspek itu maksudnya Anda lihat di pohon keluarga Anda banyak yang terkena jantung misalkan, banyak yang terkena cancer. Nah, itu kita sarankan Anda ambil tes DNA yang tentang hereditary diseases ya. Banyak tersedia di mana-mana, cancer, vascular, diabetes dan sebagainya. Nah, kalau hasilnya medium risk atau high risk, Anda harus segera medical check up ya. Tapi kalau hasilnya low risk, Anda jangan senang dulu. Ini bukan berarti Anda kebal terhadap cancer ya. Walaupun Anda tidak punya turunan cancer, tapi kalau gaya hidup Anda nggak karu-karuan, sering makan yang karsinogenik dan sebagainya, ya ujung-ujungnya bisa juga terkena cancer. Makanya Anda harus tahu bagus kalau Anda low risk, tapi bagaimana cara menjaga lifestyle Anda sehingga Anda benar-benar bisa punya kesehatan yang benar-benar sehat di sana. Nah, bagi Anda yang sudah high risk, sudah medium risk, Anda lakukan medical check up, hasilnya nggak ada, syukuri ya, kayak Angelina Jolie itu nggak ada ya kansernya, good. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah jaga gaya hidup Anda karena Anda sudah high risk di sana ya. Atau kalaupun ada, harapannya adalah kita ketahuannya itu di stadium awal. Ya, stadium awal. Dan kalau Anda harus ada pengobatan, Anda bisa ambil yang namanya farmakogenomik ya, atau tes respon tubuh Anda terhadap obat-obatan. Apakah saya cocok untuk konsumsi obat A, B, C dan sebagainya kayak gitu. Dan Anda tetap harus menjaga lifestyle-nya. Jadi Anda juga harus tahu tentang lifestyle DNA test. Jadi kalau Anda perhatikan bagian ini ya, lifestyle DNA test ini penting banget ya. Nah, kalau Anda tidak ada suspek, misalkan nggak ada Pak, keluarga saya aman-aman aja, ya Anda harus tetap menjaga lifestyle Anda. Gampangnya gini deh teman-teman, kalau ayah saya nggak ada diabetes, ibu saya nggak ada diabetes, apakah saya kalau tidak jaga lifestyle bisa terkena diabetes? Bisa juga ya. Tapi kalau ayah saya diabetes, ibu saya diabetes, nah saya punya resiko tinggi. Kalau saya nggak jaga, kemungkinan besar yang kena. Tapi apakah kalau ayah saya diabetes, ibu saya diabetes, saya pasti terkena diabetes? Belum tentu juga. Kalau saya bisa jaga lifestyle saya, mungkin saya bisa terhindar. Tapi at least saya tahu saya punya herediter diabetes, maka saya harus ajarkan anak saya untuk juga aware di sana. Oke, jadi penting banget di sana. Nah, makanya inilah yang disebut sebagai masa depan dunia kesehatan. Dulu kita nggak tahu apa-apa. Ya, penyakitnya datang baru kita bingung. Tapi kalau sekarang kita bisa prediktif. Bahkan nantinya ke depan teman-teman, kita akan mengenal istilah-istilah yang namanya personalized. Kita itu sebenarnya tahu kok bahwa tubuh satu dengan yang lain itu unik. Ya, kita nggak bisa, belum tentu saya minum obat yang satu, teman saya katanya cocok, saya minum ini pasti cocok, belum tentu juga. Saya makan makanan A, teman saya cocok tubuhnya, saya bikin kesehatan saya terganggu, bisa jadi seperti itu. Jadi kita akan kenal yang istilah yang namanya personalized diet. Sekarang kan macam-macam diet ya, ada diet ini, diet itu. Nah, belum tentu loh Anda cocok untuk diet di sana. Ya, dari genetik Anda itu bisa dibaca nanti. Ada personalized skincare ya, skincare apa yang benar-benar cocok untuk Anda, personalized workout, personalized olahraga mana yang cocok untuk karakter otot Anda misalkan ya, personalized supplement, macam-macam di sana ya. Bahkan sebenarnya di Indonesia ini cukup ketinggalan karena di luar negeri sudah mulai masuk yang namanya genetic editing, genetic therapy dan sebagainya. Inilah yang disebut DNA itu disebut sebagai masa depan dunia kesehatan, keren banget. Ya, nanti teman-teman kalau Anda ingin tahu lebih detail, ya ada forum khusus yang tadi saya sebut adalah DNA 101 tanggal 13 Juni. Ya, itu free, Anda tinggal tonton di Zoom, bagus banget acaranya. Dan sekilas ini bagi teman-teman yang berada di kota Denpasar dan sekitarnya, Bali, Anda bisa hadir karena kami akan datang ke sana mengadakan health seminar secara on-site, ya, secara offline. Tapi kita akan terapkan protokol kesehatan yang ketat, makanya perlu mendaftar. Jadi ada link mendaftar bagi Anda punya saudara, punya teman yang mereka peduli kesehatan, pengen tahu langsung,
Nah, nanti kami akan hadir di sana dan kebetulan juga akan hadir perwakilan dari Genetik Indonesia yaitu Dr. Lidvina Jessica nanti yang bisa memberikan secara live, bisa diskusi langsung secara live nanti ya di hari Minggu tanggal 6 Juni nanti. Ya, informasinya Anda bisa tanyakan pada pengundang Anda.